Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amara Fadila dengan NIM 100.401.21100. Dalam mata kuliah Ekonomi Politik akan menyampaikan beberapa materi. Ada 3 materi yang akan saya sampaikan, yaitu Ekonomi Politik Marxian, lalu yang kedua ada pendekatan ekonomi terhadap politik, dan yang ketiga ada pendekatan ekonomi Keynes. Yang pertama, Ekonomi Politik Marxian. Karl Marx memperkenalkan sistem ekonomi sosialis dalam bukunya Das Kapital. Ini adalah kritik terhadap sistem ekonomi kapitalis tidak dapat menerapkan sistem ekonomi yang stabil. Menurut Karl Marx, manusia adalah makhluk sosial, oleh karena itu kegiatan ekonomi tidak diperbolehkan berada di bawah kendali perorangan, namun negara harus bersama-sama mengelolanya. Jadi Marx menyajikan sosialis sebagai sistem ekonomi terpusat di mana dewan mempunyai peran yang paling penting atau dominan dalam mengatur operasional ekonomi. Pendekatan ekonomi Marxian memberikan pemahaman mendalam tentang kapitalisme dengan menganalisis struktur kelas dalam masyarakat. Teori ini mengemukakan bahwa dalam kapitalisme terdapat pertentangan antara dua kelas utama, yaitu borjuis, pemilik modal, dan proletariat pekerja. Kapitalisme sebagai sistem yang menghasilkan eksploitasi karena borjuis mendapatkan keuntungan dari kerja keras proletariat. Kritik terhadap kapitalisme dalam pandangan Marxian melibatkan kecaman terhadap aliansi pekerja, ketidaksetaraan ekonomi, dan krisis ekonomi yang berulang. Marxian juga mengusulkan solusi melalui revolusi proletariat untuk menggantikan kapitalisme dengan sosialisme, di mana kepemilikan kolektif atas sumber daya dan produksi akan menggantikan kepemilikan individu. Dan sekarang berlanjut untuk materi yang kedua, yaitu tentang pendekatan ekonomi terhadap politik. Ada 3 poin penjelasan di sini. Yang pertama, hubungan antara ekonomi dan politik. Bagaimana ekonomi dan politik itu merupakan elemen yang tidak bisa dipisahkan sehingga menuai banyak kajian. Oleh karena itu, pakar ekonomi dalam kehadirannya seharusnya bisa menempatkan posisinya dalam melihat realitas yang terjadi dalam gejolak politik. Lebih lanjutnya lagi, bahwa dalam politik yang melihat sebagai kekuasaan meliputi banyak materialis, sehingga dengan adanya ilmu ekonomi diharapkan bisa menjadi titik kembali kekuasaan tidak lepas dari kebijakan dan tidak bisa dipisahkan oleh masalah sosial ekonomi. Lalu ada poin rasionalitas. Rasionalitas mewujudkan bagaimana konsep preferensi, belief, opportunity, action saling berhubungan satu sama lain. Keempat konsep tersebut harus dicapai melalui perhitungan yang rasional. Suatu tindakan dapat disebut rasional apabila tindakannya dapat memenuhi preferensi dari individu atau kelompok sebagai agen berdasarkan belief atau keyakinan yang rasional dan terbukti manfaat. Preferensi itu tujuan. Dalam hal ini yang dimaksud dalam preferensi adalah bagaimana tujuan, sasaran maupun keinginan diurutkan atau diperingkat dengan efektif dan bersifat transitif sesuai dengan kebutuhan tidak hanya individu namun juga kelompok masyarakat. Belief atau keyakinan. Penekanan pada keyakinan menyiratkan bahwa individu tidak bertindak berdasarkan kebiasaan dan emosi semata. Mereka menganut beberapa keyakinan tentang struktur sebab akibat dunia. Keyakinan yang memberikan hipotesis hubungan antara tindakan alternatif dan konsekuensinya yang didefinisikan dalam kaitan dengan kegunaan. Lalu ada opportunity atau peluang, yaitu rangkaian tindakan yang mungkin mengingat logika fisik dan tindakan yang mungkin dilakukan. Ada action. Komponen keempat yang terakhir adalah tindakan itu sendiri. Action itu tindakan, pilihan agen yang diamati. Tujuan dari teori pilihan rasional adalah untuk menjelaskan pilihan-pilihan ini. Klaim intinya adalah bahwa preferensi dan keyakinan bersifat oksogen dan tetap, serta bahwa pilihan-pilihan tersebut merespon perubahan dalam insentif biaya pada tingkat margin. Lalu ada efisiensi. Efisiensi
Efisiensi diartikan sebagai ketepatan cara suatu usaha atau pekerjaan dilakukan sehingga segala sesuatu terlaksana tanpa membuang banyak tenaga, waktu, dan uang. Efisiensi juga didefinisikan sebagai kegunaan. Efisien. Keahlian efisien juga merupakan kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugasnya dengan benar dan akurat, yaitu tanpa membuang tenaga, waktu, dan uang. Secara umum, konsep ekonomi terbagi menjadi 3, yakni secara garis besar efisiensi dapat diartikan yakni efisiensi kerja, efisiensi keuangan, dan efisiensi pasar. Secara garis besar, efisiensi dapat diartikan ketika pekerjaan yang dilakukan dengan sumber daya yang minimal namun dengan hasil yang optimal atau maksimal. Lalu ada materi yang ketiga, yaitu pendekatan ekonomi Keynes. Jadi konsep-konsep dasar dalam ekonomi Keynes seperti pengeluaran agregat, konsumsi, investasi, dan efek multiplikator telah menjadi dasar bagi banyak kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh negara-negara di seluruh dunia. Misalnya dalam menghadapi resesi, krisis ekonomi, pemerintah seringkali menerapkan stimulus fiskal dan kebijakan moneter untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran. Lalu bagaimana sih prinsip-prinsip ekonomi Keynes? Prinsip-prinsip ekonomi politik Keynes mengacu pada kerangka kerja teoritis yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes untuk memahami ekonomi dan merancang kebijakan ekonomi yang sesuai. Ada beberapa prinsip utama ekonomi politik Keynes. Yang pertama itu intervensi pemerintah. Salah satu prinsip dasar ekonomi politik bahwa pemerintah harus terlibat secara aktif dalam mengelola ekonomi. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatasi masalah ketidakstabilan ekonomi, termasuk pengangguran dan inflasi. Ini dapat dicapai melalui kebijakan fiskal dan moneter. Lalu ada pengeluaran agregat. Konsep pengeluaran agregat itu salah satu landasan teori Keynes. Keynes berpendapat bahwa tingkat pengeluaran agregat yang mencakup konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah, dan bersih ekspor mempengaruhi tingkat aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Pemerintah dapat mempengaruhi pengeluaran agregat melalui kebijakan ekonomi. Ada juga efek multiplikator, ada ketidakstabilan pasar, dan masih ada peran kebijakan fiskal, peran kebijakan moneter, pengangguran, kebijakan distribusi, pendapatan, lalu ketidakpastian ekonomi, dan kebijakan stabilitas. Prinsip-prinsip ekonomi Keynes ini membentuk dasar bagi banyak kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintahan seluruh dunia, terutama dalam menghadapi situasi resesi atau ketidakstabilan ekonomi lainnya. Pendekatan ini menekankan peran pemerintah dalam mengelola ekonomi dan menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil, inklusif. Ya, jadi itu pemaparan materi ekonomi politik dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.